Di studio TV One lewat sambungan Zoom, saya akhirnya sudah tersambung dengan Bang Ahmad Syahroni yang merupakan Ketua Panitia Formula E di sini. Bang Syahroni, selamat malam. Assalamualaikum. Bang Syahroni, sedikit terhambat ya komunikasi saya dengan Bang Syahroni. Tapi mungkin bolehlah diberikan komentarnya dulu Mas Ara atau Mas Anggara Wicitra. Bahwa sebenarnya ada yang salah nggak sih kalau misalnya tiket ini dibikin sistemnya bundling, bahwa bolehlah sambil nonton ajang Formula E menikmati ataupun juga naik wahana yang ada di Ancol. Bisa saja ini merupakan taktik marketing, nggak apa-apa dong atau bagaimana? Ya kalau salah atau tidak sih itu dikembalikan dari perspektif mana melihatnya ya. Karena kalau misalnya dengan bundling itu bentuk kerjasamanya sama PT Jaya Ancol seperti apa? Ya kalau sama-sama menguntungkan harusnya sih nggak ada masalah. Karena kan areanya juga di sana gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau akhirnya ada yang rugi, ada yang menombok gitu. Nah itu jadi masalah. Oke, mungkin sekarang saya akan kembali bertanya kepada Mas Syahroni. Mas Syahroni, selamat malam. Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Waalaikumsalam, selamat malam. Alhamdulillah. Oke, bolehlah langsung saja diberikan komentar ini. Banyak sekali yang menyoroti ajang Formula E, padahal waktunya ini sudah sangat singkat. Mulai dari tiket VIP yang dikatakan ludes terjual, tapi mayoritas dibeli oleh warga negara asing, sampai dengan sistem bundling Ancol yang Mas Anggara Wicitra ini harus lihat dulu nih, bikin Ancol untung atau buntung, seperti apa ini, Mas Syahroni? Terima kasih, selamat malam semuanya Bapak-Bapak yang hadir pada malam hari ini. Sekilas menyampaikan juga bahwa persiapan penyelenggaraan Formula E, insya Allah mudah-mudahan terlaksana dengan sesuai harapan kita semua, agar event internasional ini ditonton oleh 140 negara. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan, tadi belum sempat dengar ya, masalah untung atau buntung. Di mana-mana bisnis kan nggak ada yang mau buntung gitu. Tapi perspektifnya adalah bagaimana cara pemahaman kita secara positif dengan berpikir secara luas. Apa yang dilakukan saat ini adalah perhelatan Formula E ini adalah bagian dari yang pertama adalah tentang Indonesia, bahwa Indonesia mampu melakukan kegiatan internasional seperti motorsport di Formula E ini. Yang pertama sukses di Mandalika, yang kedua kiranya untuk suksesi pada pelaksanaan Formula E yang pertama kali di Indonesia. Alhamdulillahnya kenapa mesti di Ancol dan akhirnya di Ancol. Kerjasama bisnis antara Ancol dengan Jakpro terjalin dengan baik. Di sini kan tidak perlu saya menyampaikan apa-apa yang menjadi dapur daripada bisnis yang dilaksanakan di event ini. Jadi saya berkeyakinan mudah-mudahan event ini kita fokus untuk pelaksanaan pada 4 Juni mendatang. Oke, baik Bang Syahroni. Mungkin dikomentari dong Bang Joni Simajuntak bahwa tidak perlulah semuanya ini diumbar juga ke publik. Ada hal harus diumumkan, ada hal harus di-keep ini. Sepakat nggak Bang Joni? Ya, karena ini kan sudah menyangkut penggunaan dana APBD yang notabene adalah uang rakyat Jakarta. Publik Jakarta punya hak untuk tahu itu. Dan panitia juga berkewajiban untuk membuka itu seterang-terangnya. Sejauh mana dana yang ratusan miliar itu, yang kemarin sudah digelontorkan, penggunaannya membawa manfaat apa lebih banyak mudaratnya? Atau hanya sekedar bisanya ucapan-ucapan bombastis, tetapi kosong. Kan itu sebenarnya. Dan saya kira juga, media tidak akan mengangkat tema ini kalau media tidak merasakan bahwa pelaksanaan Formula E ini kok kayaknya sepi-sepi amat. Kalau memang perjalanannya seperti Mandalika, saya pikir temanya bukan ini diangkat gitu. Luar biasa antusiasme masyarakat dan sebagainya.
Itu kan bisa kita rasakan. Nah, oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi itu, dan apa yang dikatakan oleh kawan saya Bung Anggara, memang ini harus dibuka lah, ya, supaya misalnya publik Jakarta tahu bahwa uang mereka yang sudah digunakan untuk komitmen yang hampir 500 miliar lebih itu, ya mereka perlu tahu. Baik. Jadi jangan juga panitia yang memang baru dicapitelkan sekarang ini seolah-olah mau mereka itu adalah hak mereka untuk tidak perlu dibuka. Baik. Ketika Roni. publik dilibatkan, Baik. dan mereka tahu, kan ada masukan-masukan. Baik, Bang Joni. Ya, boleh ditanggapi Bang Syahroni itu bahwa ternyata keterbukaan terhadap publik ini malah diminta ini dari DPRD. Bagaimana? Keterbukaan boleh saja, kan itu namanya dalam fungsi pengawasan DPRD kepada badan usaha milik daerah. Tapi Pak Joni kiranya juga jangan terburu-buru menjustifikasi hal-hal terkait keterbukaan kepada publik. Keterbukaan kepada publik masalahnya ini adalah bisnis to bisnis yang dilakukan oleh Jakpro dan Ancol dalam pelaksanaan Formula E. Bagaimana progres untuk uang yang dipakai sebagai penyelenggaraan dalam kurun waktu 3 tahun mendatang. Nah, ini baru bisa didudukin pada saat pelaksanaan besok 4 Juni selesai. Pengawas yaitu daripada DPRD bisa memanggil Pemprov dan BUMD untuk dihadirkan di DPRD untuk dimintai hal-hal terkait dengan keterbukaan kepada pihak yang bertanya yaitu dari pengawas DPRD. Mungkin gitu Pak Joni. Kalau kita selalu mengatakan keterbukaan ini kepada publik, kalau publik ngerti nggak apa-apa. Masalahnya ini kan terlalu detail untuk menjelaskan ini keterbukaan kepada publik. Oke. Dan kita harus meyakini, saya juga sama anggota DPR Pak Joni Simanjuntak. Kita harus menyikapi hal-hal mana yang kita mesti pertanyai dan kita panggil yang bersangkutan untuk menjelaskan itu. Nanti disampaikan kepada publik secara terbuka pada saat pengawasan di DPRD. Demikian Pak. Ya Mbak. Mas Anggara. Jadi saya izin ya menambahkan, sebenarnya kami sedang menjalankan fungsi kami Bang Syahroni sebagai anggota DPRD, kami mempunyai fungsi pengawasan. Nah, tadi balik ke dalam karena ini bisnis to bisnis yang dibiayai APBD. Kalau ini bisnis to bisnis dibiayainya melalui PMD, BUMD, kita tidak akan intervensi sejauh itu. Tapi karena ini juga diperkuat dengan hasil temuan BPK bahwa harus menggandeng pihak sponsor. Itu hasil rekomendasi BPK tahun 2020. Jadi dan kami juga sudah melakukan pemanggilan kepada Jakpro, tapi juga tidak mendapatkan jawaban yang clear sampai hari ini. Dan satu hal lagi bahwa kegiatan ini diwajibkan untuk merevisi visibility study-nya. Karena ketika teman-teman dari Pemprov dan Jakpro ini meminta dana kepada kami, itu ada banyak hal yang dijanjikan. Salah satunya adalah keuntungan secara ekonomi. Nah, ketika tempatnya berubah, kemudian kondisi pandemi dan lain-lain, itu harus diwajibkan. Dan ini bukan saya yang bilang, tapi BPK yang bilang untuk dilakukan revisi. Nah, sampai hari ini kami menagih itu tidak pernah diberikan. Jadi wajar kalau kami bertanya karena kami memiliki fungsi pengawasan. Oke, mungkin saya ke Bang Syarif dulu karena memang berbagai macam fraksi ini kan pandangannya berbeda. Kalau misalnya dari PDIP, dari PSI mempertanyakan transparansi, keterbukaan dan lain-lain. Kalau dari Gerindra sendiri menganggap ini sudah bagus begitu atau adakah yang perlu kemudian diungkap mengingat yang saat ini dirongrong terus adalah kenapa tidak diumumkan 1, 2 atau 5 aja sponsornya siapa sih, bagaimana? Mbak Caca, debat seperti ini saya sudah hitung ya, membahas formula ini saya di TV One saya hitung sudah lebih di 14 kali. Sudah lebih di 14 kali, ini yang ke-15 mungkin catatan saya. Debat sekitar soal transparansi ya, LHP BPK ya, kemudian apakah tidak lanjut BPK. Semuanya sudah saya jawab di dalam kesempatan yang lain ya. Saya tidak ingin mundur lagi ya. Jadi pertanyaan dari Bung Ara tentang ketidakpuasan di dalam pemanggilan Jakpro, ya kita sangat memaklumi ya. Memang banyak keterbatasannya di dalam konteks rapat-rapat seperti itu. Tetapi pada intinya
prinsip umumnya bahwa LHP BPK yang dinyatakan oleh Bung Ara tadi sudah dijawab, sudah tindak lanjuti dengan menggandeng sponsor. Dan tadi sore diumumkan beberapa sponsor-sponsor dan akan menambah lagi sponsor. Jadi untuk teknis penjelasan sponsor silakan Pak Sarwi menjelaskan. Tapi dalam konteks DPRD menurut saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena itu misalnya ada tekanan untuk melakukan interpelasi, jangan dulu lah. Jangan dulu ya, kita fokus dulu selesaikan formula ini 4 Juni. Oke. Saya kira itu Mbak Caca. Saya tidak ingin mengulangi perdebatan ini Oke. karena sudah mendekati di tanggal 4 Juni. Baik, baik. Saya hari ini yang ke-15 kali memperdebatkan diskusi seputar Gak formula apa-apa Bang, ini. masih panjang kan ajangnya juga belum dimulai. Nanti akan lebih banyak lagi bahasannya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Bang Syahroni kalau VIP dikatakan sudah ludes terjual. Tapi untuk kelas-kelas lainnya ini berapa sih? Sudah berapa persentase yang dijual? Bahkan kita akan tanya kepada masyarakat apa pendapat masyarakat tentang tiket, tentang sponsor ajang Formula E sesaat lagi.